Salam jumpa, salam istimewa. Salam SUA bersama Om Opi. Pada SUA kali ini, Om Opi akan bercerita dengan para orang tua, ayah dan bunda yang memiliki anak istimewa. Ayah dan bunda, bagaimanapun anak istimewa kita akan selalu menjadi bagian dari diri kita. Dari kegiatan kita sehari-hari, mengantarkannya ke tempat terapis hanyalah sebagai kegiatan untuk memberikan terapi bina diri bagi mereka, agar mereka bisa mandiri dalam skala kemampuan mereka masing-masing. Dengan mengantarkan ke tempat terapi, potensi anak akan dapat tersusun dengan maksimal dan teratur. Tetapi, apa yang didapat anak di tempat terapi akan lebih maksimal lagi kalau ayah dan bunda juga menyediakan waktu untuk melanjutkan kegiatan terapi yang ada di tempat terapis atau di sekolah, dilanjutkan kembali di rumah. Sebagai kegiatan di rumah. Nah, biasanya kan ada buku penghubung tuh antara terapis. Nah, biasanya terapis mengisi buku penghubung kegiatan anak apa saja hari ini. Maka dari buku penghubung itu ayah dan bunda bisa melanjutkan kembali kegiatan di rumah. Nah, kita berbicara tentang terapi musik. Kita mengambil semua elemen dari kata terapi musik tersebut. Mulai dari musiknya sebagai satu kesatuan yang utuh, atau kalau di musik itu ada lagunya, kita menghafalkan lirik lagunya. Atau mungkin kata-kata dari lirik lagunya itu bisa kita jadikan gerak dan lagu. Ya, kita bikinkan gerak dan lagunya. Atau kita bisa memainkan instrumen dari alat-alat yang ada di dalam musik atau lagu tersebut. Dan kita akan jadikan, ya paling tidak untuk kegiatan bersenang-senang. Nah, seperti yang biasanya Om Opi bahas itu, bahwa orang tua juga perlu memahami kategori dari lagu yang akan kita nyanyikan. Jadi Om Opi membagi 3 kategori dari lagu. Kategori A itu adalah lagu untuk bersenang-senang saja. Pada umumnya seluruh lagu itu untuk bersenang-senang saja. Misalnya naik ke puncak gunung, itu bisa kita jadikan gerak lagu. Atau pada hari Minggu turut ayah ke kota, untuk bersenang-senang saja. Lalu ada kategori B, yaitu lagu untuk memberikan pemahaman kognitif pada anak. Misalnya mana jempol, yang ini tuh. Itu kan ada pemahaman kognitifnya. Atau misalnya pemahaman kognitif nama-nama jari. Atau konsep berhitung, 1-1, aku sayang ibu. Nah, sayangnya kan cuma ada konsep berhitung 3. Atau mungkin nanti boleh dicari konsep berhitung yang lebih dari ya berapa saja. Lalu ada lagi lagu itu kategori C, itu untuk berinteraksi bersama. Nah, lagu untuk berinteraksi bersama itu misalnya kalau di tempat terapis, Om Opi nyanyi lagu ini nih. Ular naga panjangnya panjang sekali. Nah, itu kan berinteraksi bersama. Atau bisa saja lagu yang diubah liriknya dijadikan interaksi bersama. Misalnya lagu di sini senang anakku sayang, ayo kita makan. Nah, apa saja boleh. Jadi lagu yang kita mainkan tersebut, yang penting pemahaman kategorinya itu ayah dan bunda harus ikut memahami. Apapun lagunya dapat kita ubah liriknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, khusus untuk anak kita yang mendapatkan guru pendamping spesial yang memantau bakat dan minatnya, biasanya berhubungan dengan bakat minat seni. Nah, ayah dan bunda harus sering melakukan komunikasi dengan para terapisnya, agar kegiatan tersebut dapat berlanjut sampai ke rumah. Nah, anak kita itu kan anak istimewa, maka mustahil kalau hasil yang maksimal kita inginkan tanpa peran aktif dari ayah dan bunda sendiri. Lalu lagu apa saja yang dapat kita pakai sebagai media berkomunikasi untuk belajar atau apapun itu. Nah, ada beberapa lagu di dalam link di bawah ini yang ayah bunda bisa gunakan. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan bahas bagaimana cara menggunakan lagu tersebut.
Baik, sampai jumpa untuk SUA kali ini.